Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua berada dalam keadaan sehat serta keberkahan. Ya. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, berkah, dan rahmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan tidak lupa salam serta salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, adik-adik peserta webinar series Prodi Teknik Informatika yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini kita sama-sama bergabung dengan acara webinar series Prodi Teknik Informatika dengan topik Cyber Security Challenge. Dalam hal ini, Prodi TI bekerja sama dengan Ikatan Alumni Teknik Informatika. Ya, saya berperan sebagai moderator dan kemudian narasumbernya di sini ada Bapak Iswandi Eskom ME serta Bapak Ahmad Sabik Eskom Mkom. Selanjutnya kita akan memasuki kepada acara inti, yaitu yang pertama adalah presentasi dari Bapak Ahmad Sabik Eskom Mkom. Ya, beliau adalah staf dosen tetap dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi dan juga menjabat saat ini sebagai Kepala Bagian TIK. Ya, nah baik, selanjutnya acara ini kami serahkan kepada Bapak Sabik. Silakan Pak Sabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sebelumnya selamat datang ya untuk semua peserta dan terima kasih tadi buat Bu Puji sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Oke. Materi saya mungkin nggak akan terlalu banyak dan terlalu teknis ya. Ini tentang tantangan keamanan siber ya untuk mungkin lebih ke sehari-hari. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sabik, sudah tahu semua tadi ya, sudah disebutkan. Dan kalau mahasiswa Yarsi atau alumni yang baru-baru pasti tahu lah. Oke, nah ini Universitas Yarsi ya sudah tahu semua ya, atau mungkin ada yang sudah cukup lama nggak lihat kampus, ya insya Allah bangunannya masih sama ya, nggak berubah. Bicara tentang keamanan ya, cyber security. Nah, ini kan sempat ramai juga nih Zoom. Apakah Zoom aman? Nah, kan masuk pertanyaan, kan kita pakai Zoom ya. Ya, Zoom aman relatif ya. Kalau apakah Zoom aman atau tidak relatif. Selama kita pakai Zoom yang versi terbaru sih insya Allah aman ya. Dan kalaupun ada peretas yang mencoba mencari-cari password juga kayaknya sekarang agak percuma ya, karena passwordnya juga di-share ya. Seperti di poster yang kita dapatkan juga passwordnya sudah ada. Jadi ada yang coba-coba meretas password, ya percuma. Saya pikir seperti itu. Oke, kita masuk ke materi cyber security. Nah, insya Allah nanti saya tidak terlalu banyak beririsan ya dengan Pak Iswandi, ya, walaupun ada sedikit. Apa sih cyber security itu? Ya. Nah, intinya cyber security itu usaha untuk memproteksi diri sendiri atau orang lain ya, atau device lain dari serangan, terutama yang berkaitan dengan komputer. Nah, perlindungannya berkaitan dengan apa saja? Nah, yang jelas bersifat digital yang dilindungi, walaupun tidak selamanya nanti usaha
peretasannya berbau digital ya, bisa juga manual. Nah, informasi apa yang dilindungi atau diproteksi, atau saat informasi ada di kondisi mana? Nah, biasanya saat informasi disimpan, ditransfer, atau digunakan. Nah, tujuannya dari proteksi ini adalah dikenal dengan istilah CIA triad ya, yaitu confidentiality, di mana informasi itu hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi pihak yang tidak berkepentingan tidak boleh tahu. Terus integritas, ya, di mana informasi yang ada itu tidak boleh diubah, ya, diubah sembarangan ya. Jadi tetap utuh informasinya apa adanya. Kemudian availability, di mana informasi itu dipastikan tersedia jika dibutuhkan oleh pengguna. Tentu saja pengguna yang semestinya ya. Nah, contoh kasus kalau ada server mati, ya itu juga tidak available ya, server mati, kita mau akses, mau buka data nggak bisa. Nah, ini tujuan dari proteksi dan keamanan informasi. Nah, ruang lingkup cybersecurity sebenarnya sangat luas ya. Kalau kita bicara cybersecurity sangat luas sekali. Dari sisi user, pengguna, seperti kita menggunakan platform, menggunakan aplikasi dan sebagainya, menggunakan device. Kemudian bagi organisasi yang menggunakan sistem tertentu, platform tertentu, provider, penyedia provider platform dan sebagainya, dan penyedia infrastruktur, cloud dan sebagainya. Dan juga terakhir untuk pemerintah, ya, yaitu untuk membuat aturan, kebijakan dan sebagainya. Jadi cukup luas. Nah, tantangan cybersecurity, kita bicara, ini urutannya nggak pas ya, nggak apa-apa. Saat ini kita tahu hampir setengah penduduk dunia, ya mungkin lebih ya, ini terhubung ke internet saat ini. Nah, tahun 2018, ini yang 19 belum ada datanya ya, ini menurut ABGI pengguna internet di Indonesia, itu 95,2 juta. Sekarang jelas tahun ini meningkat drastis jelas ya. Nah, tantangannya apa? Ya semakin banyak penggunanya berarti semakin banyak sasaran yang bisa diserang ya, oleh peretas. Jadi itu tantangan untuk semua ya. Untuk tadi saat ini lebih dari 15 miliar perangkat terhubung ke internet. Yang sangat banyak sekali. Nah, ini sebelum kemana-mana ya, saya mau cerita aja nih, ceritanya tentang Matt Honan Epic Hacking, mungkin sebagian sudah pernah baca. Ini ditulis oleh Matt Honan sendiri di wired.com. Ini Agustus 2012, ini ada peretas yang menghapus semua data Matt Honan di iPhone, iPad, dan MacBook. Nah, semua foto-foto keluarganya dan salinan digital atau scan-scan datanya dihapus semua. Nah, kemudian akun Twitternya juga diretas. Dia si peretas itu men-tweet macam-macam ya, yang aneh-aneh, yang ada rasis dan sebagainya. Kemudian setelah itu akun Google-nya dihapus. Nah, kebetulan si Honan ini tidak mengaktifkan two-factor authentication yang difasilitasi oleh Google, kebetulan. Nah, bagaimana sih peretas ini bisa meretas akunnya Honan? Nah, sebentar ya. Oke, ini si peretas melakukan serangan ini. Nah, yang secara pribadi ini sangat memalukan bagi Honan itu sendiri. Nah, ternyata serangan ini ya itu tidak memerlukan program-program khusus. Si peretas tidak membuat program khusus, tidak memerlukan program khusus juga. Nah, si peretas ini hanya membutuhkan web browser, telepon, dan informasi pribadi tentang Honan yang bisa didapatkan secara gampang di internet. Nah, nanti saya akan cerita siapa sih Honan. Nah, pertama sebelum dia mendapatkan akun Apple-nya, Honan, ya, si peretas itu mendapatkan akun Amazon. Nah, jadi si peretas ini mengumpulkan informasi pribadi si Honan yang dikumpulkan
di medsos ya, dan catatan-catatannya Honan, kemudian mendapatkan emailnya, alamat fisik, dan beberapa informasi. Nah, itu digunakan untuk memecahkan akun Amazon. Nah, si peretas ini menelpon Amazon, berpura-pura menjadi Honan, dan meminta Amazon ya untuk mereset ulang akunnya, direset akunnya. Kemudian setelah direset, ditanya ya macam-macam, dan ternyata cocok ya informasi yang didapatkan si customer service. Oh ya cocok, akhirnya si customer service ini yakin bahwa si peretas ini benar-benar Honan. Nah, akhirnya si peretas mendapatkan akun Amazon. Nah, setelah dapat akun Amazon, si peretas kembali mengumpulkan informasi Honan yang ada di Amazon. Ternyata di Amazon dia mendapatkan informasi 4 digit terakhir dari nomor kartu kredit Honan, yang itu digunakan untuk menghack akun Apple-nya Honan. Nah, akhirnya dengan menggunakan trik yang sama, ya, dengan menelpon customer service Apple dan menggunakan informasi pribadi tadi dan informasi 4 digit kartu kredit, 4 digit terakhir kartu kredit, akun Apple Honan, Apple ID-nya dapat diretas. Nah, setelah dapat akun Apple, si peretas dapat mereset akun Google dan masuk ke akun Google. Nah, dari akun Google inilah si peretas mendapatkan informasi login akun Twitter dan sebagainya. Kemudian men-tweet pesan-pesan yang sifatnya menyerang dan memalukan. Nah, tidak sampai di sini ya. Untuk menghapus jejaknya, si peretas ini menghapus akun Google. Nah, kemudian dengan Apple ID, si peretas merequest penghapusan semua data ya dari jarak jauh untuk MacBook, iPhone, dan iPad. Nah, ironis ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Apple untuk melindungi data ketika perangkat kita dicuri. Nah, ini fasilitas ini dimanfaatkan oleh si peretas untuk menghapus semua datanya. Oke, kalau ya ini sangat sangat banyak yang diretas ya. Nah, siapa sih Honan ini? Nah, nanti kita akan cari tahu siapa sih Honan. Nah, sampai kejadian ini bisa membuat dirinya merasa dipermalukan. Ya. Nah, muncul pertanyaan, kalau kita berada pada posisi Honan, nah bagaimana cara kita menurunkan risiko keamanan akun kita? Nah, sehingga kalau kita diretas, kita bisa happy-happy saja ya, bisa sambil nyanyi, oh nggak masalah diretas. Nah, atau kayaknya nggak mungkin diretas. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi kerentanan keamanan ya. Yang pertama, jelas ini kesalahan si Honan ini mengakui kalau ini kesalahan dia tidak mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2-factor authentication ya di akun Google-nya. Nah, ini sekarang mungkin hampir semua akun ya menggunakan multi-factor authentication. Kemudian mengurangi ancaman kemungkinan diserang. Nah, si Honan itu lebih mungkin diserang dibanding kita, mungkin dibanding saya. Siapa Honan? Nah, si Honan ini adalah penulis artikel tentang cyber security. Nah, jadi banyak orang yang mencoba menyerang si Honan karena dia sering menulis tentang cyber security. Nah, jadi semakin banyak keuntungan yang didapat dari menyerang korban, maka semakin banyak atau semakin besar kemungkinan korban itu diserang. Nah, target yang menguntungkan ancamannya pasti meningkat dan resiko keamanannya semakin tinggi. Oke. Kemudian tadi mau ngomong apa ya? Oke, kita lanjut aja. Nanti kalau saya ingat. Bagaimana cara menurunkan resiko dari serangan peretasan? Ya, tentu saja salah satunya dengan mengurangi dampak. Kalau memang diserang, dampaknya sebisa mungkin tidak fatal, ya. Menurunkan dampak dari serangan. Contoh, serangan Honan itu tidak akan berdampak besar kalau dia membackup semua fotonya. Ya. Itu kan setelah di backup ternyata fotonya ya dia nggak punya, setelah dihapus dia nggak punya backupnya dan sebagainya. Kalau dia coba-coba merecover semuanya.
Ternyata nggak bisa, karena dia nggak pernah membackup. Oke, jadi jika ada backup, semua data bisa dengan mudah di-recover. Oke, kemudian ternyata si peretas itu setelah dicari-cari, ya, sebenarnya kan dengan si peretas itu mendapatkan akun email, akun Gmail dan sebagainya, kan bisa dengan mudah mendapatkan akun keuangan ya, misalnya bank dan sebagainya. Ternyata nggak ada yang dicuri sama sekali. Ya, siapa si peretas ini? Ya, peretas ini mengaku sebagai hacktivist, istilahnya hacktivist. Jadi hacktivist itu ya dia hanya menyerang tapi nggak mengambil keuntungan secara materi ya. Dia mungkin keuntungannya secara gengsi dan sebagainya. Nah, nanti levelnya banyak, ada sampai cyber warfare ya. Nah, hacktivist itu ya hanya coba-coba di sini mengganggu lah, atau mungkin menyerang orang tanpa mengambil keuntungan secara finansial. Oke, kita kembali lagi dengan kasus tadi, berkaca kasus tadi. Berapa banyak sih saat ini perangkat yang dilindungi dengan password? Nah, mungkin kalau zaman dulu cuma email sama komputer ya, komputer juga dulu nggak di password. Nah, saat ini kita punya banyak sekali ternyata akun-akun dan device yang dilindungi password. Email pribadi juga mungkin ada 1, 2, mungkin ada sampai 5, email kantor atau email kampus, medsos sekarang juga banyak, medsos 1, 2, 3, 4 ya, Facebook, Instagram dan sebagainya, blog, video streaming juga sekarang banyak ya, mungkin cari-cari yang berbayar atau yang gratis, mungkin layanan musik dan sebagainya, sangat banyak. Nah, ternyata ada 10 jenis serangan password. Ya, mungkin lebih ya. Yang pertama, password yang diungkapkan oleh si pemilik password. Gimana ya diungkapkan dengan nggak sengaja, di chat lah dan sebagainya, atau diucapkan ke temannya. Nah, itu juga bisa. Kemudian social engineering tadi dengan mengaku-ngaku sebagai admin dan sebagainya. Phishing ini biasanya by email, WA, SMS dan sebagainya. Dengan mengirimi link, kemudian dikasih web palsu. Keylogging biasanya bisa melalui web ya, nanti kita dikirimi spyware dan sebagainya. Kemudian virus sniffing, ini biasanya ada di free wifi ya, ada mungkin si pengelola wifi-nya nakal di melakukan virus sniffing. Kemudian brute force guessing, jadi mencoba-coba password secara acak ya, dictionary attack. Nah, ini yang ya mencoba-coba juga kalau saya nyoba-nyoba ya nggak mungkin dari 000 ya. Dari mana? Ya dari informasi-informasi yang berkaitan dengan si penggunanya. Dictionary attack, ya mencoba-coba password sesuai yang ada di kamus dictionary. Kemudian file password yang tidak dienkripsi, file passwordnya bisa didapat oleh si peretas dan ternyata nggak dienkrip. Itu banyak. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa ya. Itu masih banyak. Kemudian password yang pakai hash value yang mudah diketahui. Atau dienkrip tapi enkripsinya dengan mudah kita dapat decrypt dengan mudah ya. Kemudian yang terakhir adalah security question. Security question yang tujuannya untuk melindungi. Tapi ternyata tidak juga ya. Kalau ternyata informasinya dengan gampang didapat. Misalnya security question-nya pas orang si hacker itu pakai lupa password, pertanyaannya apa hewan sayanganmu? Nah, kemudian cari di medsos. Nah, statusnya apa? Kucingku yang namanya siapa? Beruang misalnya. Oh, kucingnya nama Beruang, dicoba Beruang. Siapa nama kesayangannya? Beruang. Nah, ternyata benar. Nah, jadi informasi-informasi seperti ini juga ternyata berbahaya ya kalau kita menggunakan security question yang jawabannya sesuai dengan apa adanya. Nah, tujuannya kan supaya kita nggak lupa, tapi ternyata
cukup berbahaya. Kemudian, ya ini beberapa jenis serangan password ya. Nah, intinya yang pertama, kalau kita membuat password, usahakan buat password yang kuat. Jangan menggunakan nama, kata, atau angka yang terkait dengan diri kita. Ya, nama pacar, nama siapa anak, dan sebagainya. Tanggal lahir, ya itu pasti gampang. Tanggal lahir sendiri dengan mudah, ya di nomor KTP aja sudah tanggal lahir ya. Dan kata-kata yang ada dalam kamus, kata yang umum digunakan untuk password. Banyak ya, misalnya lupa, ya. Wah lupa, ya. Itu banyak kan password seperti itu. Nggak ingat, nah itu kan password yang di Indonesia sangat umum ya. Atau terlalu pendek. Kalau sekarang memang sudah dibatasi ya, umumnya password 6 atau lebih. Nah, password diusahakan atau diharuskan kalau bisa sekarang menggunakan gabungan huruf kecil, kapital, angka, dan simbol. Nah, password unik untuk setiap akun atau device. Salah lagi ya, tadi ada banyak, ada berapa banyak tadi akun kita di device kita. Bagaimana kalau harus beda? Ingatnya gimana? Belum lagi curi, data yang dicuri, yang Topet itu. Ada beberapa yang ternyata bisa terbaca karena belum pernah ganti password. Akun lama nggak pernah ganti password itu mudah. Kemudian tidak pernah menulis password. Nah, itu tidak pernah menulis password. Gunakan multi-factor authentication. Manfaatkan fasilitas multi-factor authentication, yaitu yang setelah kita login, kita dikirim SMS atau WA yang berisi kode ya. Itu cukup aman. Nah, tips mengelola password tadi kan disuruh bikin password yang unik, susah, dan ganti-ganti. Nah, itu kan cukup membingungkan kan. Ya, kalau harus mencatat, buatlah catatan dalam bentuk clue. Jangan dicatat apa adanya. Misalnya password email. Nah, ini passwordnya. Nah, itu gampang ya. Atau ditaruh di mana? Di laptop, ya di monitor itu sangat gampang ditebak. Nah, boleh ditulis tapi dalam bentuk clue, misalnya dalam bentuk lirik lagu lah atau apa dan sebagainya. Kemudian buat tingkatan akun. Ya, password paling susah yaitu untuk email pribadi atau akun-akun finansial, e-banking dan sebagainya. Atau apa kalau sekarang kan utang online, nah boleh lah. Itu bahaya kan kalau mudah diretas. Ini masuk tingkat pertama ya, peringkat 1 itu paling susah dan kuat dan harus diganti. Kalau sekarang mungkin setiap bulan ya, kalau dulu mungkin setiap 6 bulan, kalau sekarang kalau bisa setiap bulan diganti. Kemudian peringkat 2, bisa untuk sosmed, ya medsos. Misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Ini tetap unik dan kuat ya, tadi pakai simbol dan sebagainya. Dan gantinya gimana? Gantinya mungkin nggak harus ganti semuanya. Bisa gunakan mengganti untuk secara tuker-tukeran ya. Yang Facebook dipindah ke Instagram, Instagram pindah ke Twitter, dan sebagainya. Tuker-tukeran. Jadi nggak terlalu lupa. Kemudian ini peringkat 3, ini boleh pakai password yang sama, misalnya untuk online newspaper, untuk yang blog komen, yang untuk sifatnya komen-komen, yang kalau misalnya diretas itu tidak merugikan kita. Oke, ini tingkatan-tingkatan, atau mungkin ada tingkatan yang lebih bawah lagi, yang kalau di-share nggak masalah. Nah, kemudian tips ketiga ya, gunakan password manager ya, software pengelola password. Sekarang ada banyak ya. Di Google juga sekarang bisa ya, walaupun itu kalau kita percaya Google nggak masalah ya. Misalnya pakai LastPassword, Dashlane, Keeper, dan sebagainya. Ya, intinya sih kita hati-hati menggunakan password kita. Oke, itu aja materi yang bisa saya share. Nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.